Namaku Gilang. Usiaku 28 tahun, mapan. Tampan kata orang, dan sayangnya, jomblo. Status ini bukan masalah besar buatku, tapi jati masalah super besar buat keluargaku. Dan ibuku, sang ratu drama, sudah mengeluarkan ultimatum level tertinggi. Bawa calon, atau jangan pulang sekalian. Aku pusing 7 keliling. Kebanyakan hanya ingin main-main, atau profilnya jauh panggang dari api. Aku hampir menyerah, membayangkan diriku diusir dari pernikahan kakakku sendiri. Di tengah keputusasaan, saat sedang menyiram tanaman di teras depan, mataku tertumbuk pada satu sosok. Siska, tetanggaku yang sudah tinggal di sebelah rumahku selama hampir setahun. Sehari-hari, penampilannya jauh dari kata glamor. Daster batik andalannya, rambut dicepol asal, dan wajah polos tanpa riasan. Dia sering terlihat sibuk dengan laptopnya di teras, atau sekadar rebahan sambil nonton drama Korea di ponselnya. Cuup, jutek, dan sepertinya tidak peduli dengan dunia sekitar. Kami jarang sekali bicara. Paling banter hanya saling lempar senyum canggung atau sapaan singkat pagi, mas atau sore. Mbak, dia tipe orang yang membangun tembok tinggi di sekelilingnya, dan aku, sejujurnya, tidak pernah punya niat untuk mencoba memanjat tembok itu. Tapi hari ini, keadaan darurat mengubah segalanya. Sebuah ide gila melintas di kepalaku. Ide yang sangat berisiko, tapi mungkin satu-satunya jalan keluar. Bagaimana jika aku meminta Siska untuk berpura-pura menjadi pacarku? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak mungkin, dia pasti akan menertawakanku, atau lebih buruk lagi, menganggapku aneh dan melaporkanku ke Pak RT. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin ide itu terasa masuk akal. Dia perempuan, umurnya sepertinya sebaya denganku. Dan yang paling penting, dia ada di sini. Dengan jantung berdebar kencang, aku memberanikan diri. Aku berjalan ke arah pagarnya yang rendah, tempat dia sedang asyik menyemil keripik sambil menatap layar laptopnya dengan serius. Mbak Siska, sapaku, berusaha terdengar sesantai mungkin, meskipun suaraku sedikit bergetar. Dia mendongak, alisnya terangkat sebelah. Maaf ganggu, lagi sibuk, ya? Tanyaku basa-basi. Bodoh. Gilang, kenapa? Jawabnya singkat, padat, dan jelas. Jari-jarinya masih menari di atas keyboard. Aku menelan ludah. Begini, Mbak, saya butuh bantuan. Dia menyilangkan tangan di dada, menatapku dengan tatapan penuh selidik. Bantuan apa? Ini mungkin kedengarannya aneh, Mbak. Sangat aneh, malah. Tapi saya benar-benar kepepet. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya butuh seseorang untuk jadi pacar pura-pura saya. Hening. Siska hanya diam menatapku. Aku bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi keningku. Aku sudah siap mendengar tawa mengejek atau pintu yang dibanting di depan wajahku. Tapi di luar dugaan, dia tidak tertawa. Dia hanya memiringkan kepalanya sedikit. Pacar pura-pura, buat apa? Tentang pernikahan kakakku, ultimatum ibuku, dan keputusasaanku mencari pasangan dalam waktu singkat. Aku bicara tanpa jeda, takut jika aku berhenti, aku akan kehilangan keberanian. Dia mengetuk-ngetuk dagunya dengan jari telunjuk, matanya menatap kosong ke arah jalanan komplek. Aku menahan napas, menunggu vonisnya. Acara nikahannya kapan? Tanyanya tiba-tiba. 2 hari, berangkat Jumat sore, pulang Minggu siang. Serius, Mbak mau? Aku hampir tidak percaya dengan pendengaranku. Siska tersenyum tipis, senyum pertama yang pernah kulihat darinya. Dan senyum itu, entah kenapa, membuat penampilannya yang biasa saja jeti terlihat sedikit berbeda. Gratis, khusus tetangga, katanya. Lalu dia berhenti sejenak, senyumnya berubah menjadi senyum lisik. Tapi, ada syaratnya. Pertama, katanya sambil mengangkat satu jari. Selama sebulan penuh, setiap pagi, kamu harus cuci motor matiku sampai bersih dan kinclong, tanpa kecuali hujan atau panas. Itu terdengar seperti perbudakan modern, tapi aku tidak punya pilihan. Kedua, dia mengangkat jari keduanya. Setiap sore, juga selama sebulan, kamu harus beliin aku seblak langgananku di ujung jalan. Level 5, pakai ceker.
bakso, dan siomay lengkap. Jangan sampai ada yang kurang. Seblak level 5 setiap hari, lambungku saja bisa protes. Tapi lagi-lagi, apa dayaku? Oke, cuci motor dan suplai seblak. Mungkin nanti akan ada tambahan, tergantung performa kamu. Katanya santai, seolah kami sedang negosiasi proyek miliaran rupiah, bukan proyek pacar pura-pura. Aku menghela napas lega, sekaligus pasrah. Baiklah, Mbak Siska. Terima kasih banyak, Anda benar-benar penyelamat saya. Panggil Siska aja, nggak usah pakai Mbak, kita kan mau jadi pacar. Katanya sambil membuat tanda kutip di udara dengan jarinya. Dan panggil aku sayang kalau di depan keluargamu nanti. Aku tersedak ludahku sendiri. Sayang, memanggil perempuan berdaster dan hobi makan seblak pedas ini dengan panggilan sayang. Dunia memang sudah terbalik. Oke, Siska, kataku ragu. Besok kita mulai briefing. Aku harus tahu semua tentang kamu dan keluargamu. Nama orang tua, hobi bapakmu, makanan kesukaan ibumu, sampai nama kucing peliharaanmu kalau ada. Aku nggak mau kelihatan bodoh di depan calon mertuaku. Proyek ini sepertinya akan jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Jangan lupa, seblaknya mulai besok sore ya. Aku tunggu. Aku hanya bisa mengangguk pasrah dan kembali ke rumahku. Di satu sisi, aku lega karena masalah terbesarku teratasi. Tapi di sisi lain, aku merasa baru saja menjual jiwaku kepada iblis berdaster dengan imbalan seblak dan motor yang bersih. Keesokan harinya, sesuai kesepakatan, aku datang ke rumah Siska untuk sesi briefing. Aku membawakan catatan kecil berisi data-data keluargaku. Saat aku tiba, penampilannya masih sama. Daster, rambut cepol, dan wajah polos. Pagi, duduk, katanya tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Jeti, Siska akhirnya menutup bukunya. Ceritakan tentang keluargamu. Kita mulai dari ibumu. Aku pun mulai menjelaskan. Ibuku namanya Buati. Beliau orangnya cukup ekspresif. Beliau paling gak suka kalau ada orang yang gak sopan dan gak rapi. Jeti, nanti kamu harus dandan yang benar. Ya, Siska mengangguk. Aku sedikit ragu mendengar kata kostum. Tapi aku memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Nanti kalau beliau nawarin makanan, kamu harus makan yang banyak. Puji masakannya setinggi langit. Itu kunci untuk mengambil hatinya. Lanjutku, orangnya lebih pendiam. Tapi suka ngobrolin soal politik dan sejarah. Kalau kamu bisa nyambung ngobrolin itu sama beliau, posisimu aman. Siska tersenyum miring. Politik dan sejarah, kebetulan itu bidangku. Aku menatapnya kaget. Perempuan yang kelihatannya hanya peduli pada daster dan drama Korea ini ternyata punya minat pada politik dan sejarah. Dia penuh kejutan. Mbak Ayu, dia guru SD. Orangnya lembut, baik hati. Calon suaminya, Mas Doni, seorang arsitek. Mereka pasangan yang manis. Kamu cukup bersikap ramah saja sama mereka. Oke, ada lagi anggota keluarga inti yang akan datang. Ada adik bungsuku, Bima. Dia masih kuliah semester akhir. Anaknya iseng dan suka nyeletuk. Mungkin dia akan banyak bertanya dan menggodamu. Kamu harus siap-siap. Aku sudah terbiasa menghadapi orang iseng, jawab Siska santai. Selama hampir 1 jam, Siska menanyaiku detail-detail kecil yang bahkan tidak pernah kupikirkan. Tentang kebiasaan keluargaku saat makan bersama, tentang topik apa yang harus dihindari, bahkan tentang lelucon internal keluarga kami. Dia mencatat semuanya di ponselnya dengan serius, seperti seorang agen rahasia yang sedang mempersiapkan misi penyamaran. Sekarang, giliran kita. Katanya setelah sesi tanya jawab tentang keluargaku selesai. Kita harus menciptakan cerita latar belakang hubungan kita. Kapan kita pertama kali bertemu? Di mana? Siapa yang nembak duluan? Apa panggilan sayang kita selain sayang? Aku gelagapan. Aku belum kepikiran sampai situ. Gini, kita bilang kita ketemu di sebuah coffee shop. Aku lagi kerja, kamu lagi ketemu klien. Nggak sengaja laptop kita ketukar karena merek dan warnanya sama. Kleis, tapi mudah diingat. Dari situ kita mulai kenalan dan dekat. Yang nembak duluan itu kamu. Wajar kan? Cowok yang ngejar. Kita sudah pacaran 6 bulan. Panggilan sayang. Gimana kalau Mas Ganteng dan Neng Gelis? Aku hampir tersedak untuk kedua kalinya. Neng Gelis,
Kamu yakin? Kenapa? Jangan, jangan. Oke, Neng gelis boleh juga, kataku cepat. Lagi-lagi, aku melihat sisi lain dari Siska yang belum pernah ku tahu. Sisanya nanti kita improvisasi di lapangan, katanya sambil berdiri. Sekarang, aku mau siap-siap kerja. Jangan lupa, sore ini seblak pertamamu, level 5, jangan sampai salah. Proyek jasa sewa jodoh ini ternyata lebih dari sekadar pura-pura. Ini adalah sebuah produksi drama kolosal dengan Siska sebagai sutradara, penulis skenario, sekaligus aktris utamanya. Dan aku hanyalah aktor pendukung yang harus membayar semua ini dengan cucian motor dan seblak. Entah apa yang akan terjadi di Bandung nanti. Semoga saja drama ini berakhir dengan bahagia, atau setidaknya tidak berakhir dengan bencana. Jadi, setelah deal dealan anak kemarin, misi mulia menyelamatkan Gilang dari perjodohan pun dimulai. Tapi, Siska ini ternyata nggak main-main. Dia langsung bikin program pelatihan intensif yang judulnya Operasi Pacar Kilat. Dari kaku jati romantis dalam 24 jam. Gilang yang dengar judulnya aja udah pusing 7 keliling. Sesi pertama adalah pembuatan skenario. Siska dengan semangat 45 langsung nulis di buku catatannya. Oke, Gilang, kita butuh cerita latar belakang yang kuat, yang bikin orang tua kamu terharu sampai nangis. Gilang cuma ngangguk pasrah. Terserah kamu aja, sis. Yang penting masuk akal. Masuk akal itu membosankan. Siska menjentikan jarinya. Dengerin, kita pertama kali ketemu waktu hujan badai. Kamu lihat aku lagi nangis sambil meluk seekor anak kucing yang kedinginan di bawah halte bus. Terus, kamu tanpa ragu lepasin jaket kamu yang harganya jutaan itu buat nyelimutin si kucing. Lalu kamu natap mataku dan bilang, jangan khawatir, aku akan melindungi kalian berdua. Gilang melongo. Sejak kapan aku punya jaket jutaan? Dan sejak kapan aku jadi pahlawan kesiangan begitu? Aku kan takut kucing. Sis, itu namanya improvisasi. Siska nggak peduli. Detail kecil kayak gitu nggak penting. Yang penting itu dramanya. Biar orang tua kamu mikir, wow, anakku ternyata punya hati emas. Latihan pun berlanjut ke sesi kedua. Akting. Siska mencoba melatih Gilang cara menatap dengan penuh cinta. Coba, tatap aku seolah-olah aku ini donat terakhir di dunia. Gilang mencoba. Tapi, bukannya tatapan cinta, yang keluar malah tatapan lapar yang bikin Siska jadi ngeri sendiri. Bukan gitu, Gilang. Kamu kayak mau makan aku, bukan cinta sama aku. Ya gimana, aku lagi lapar beneran? Protes Gilang polos. Puncak kekacauan terjadi saat latihan makan malam formal. Siska menyulap ruang tamunya di restoran mewah dadakan, lengkap dengan lilin dan musik klasik dari ponselnya. Mereka ceritanya lagi kencan pertama. Oke, sekarang coba tuangin aku sirup, kata Siska sambil menyodorkan gelas. Anggap aja ini wine mahal. Gilang dengan gugup mengambil botol sirup. Entah karena grogi atau memang tangannya yang kaku, pas mau nuang, tangannya malah menyenggol gelas. Dan bir, sirup rasa melon yang lengket itu tumpah ruah, setengah ke bajunya Siska, setengah lagi ke kemejanya sendiri. Mereka berdua diam sejenak, menatap noda hijau terang yang kontras di baju masing-masing. Bukannya marah, Siska malah ketawa ngakak sampai sakit perut. Gilang, kamu bener-bener ya? Ini sih bukan romantis, ini komedi. Gilang yang tadinya panik, ikut tertawa juga melihat ekspresi Siska yang belepotan sirup. Maaf, kayaknya bakat aktingku minus 100. Di tengah tawa mereka, ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Gilang gak terlihat sekaku biasanya. Dan Siska, entah kenapa, merasa jantungnya berdebar sedikit lebih cepat melihat tawa lepas tetangganya itu. Malam itu, setelah selesai bersih-bersih, Gilang pulang dengan perasaan aneh. Latihan ini memang konyol dan berantakan, tapi entah kenapa, dia merasa sedikit senang. Dia mulai berpikir, mungkin pura-pura jadi pacar Siska gak seburuk yang dia bayangkan. Sementara itu, di apartemennya, Siska menatap pantulan dirinya di cermin yang masih ada sedikit noda sirup. Dia tersenyum sendiri. Misi ini kayaknya bakal lebih seru dari yang gue duga. Keesokan harinya, Siska datang lagi dengan ide baru. Gilang, aku udah siapin daftar panggilan sayang.
Kamu mau dipanggil Beb? Atau Pendegemoy? Gilang langsung bergidik. Nggak ada yang lebih normal apa? Oke. Gimana kalau Mas ganteng? Goda Siska sambil menaik turunkan alisnya. Pipi Gilang langsung memerah. Terserah kamu deh, jawabnya sambil buang muka, mencoba menyembunyikan senyumnya. Siska tertawa puas. Dia tahu, misinya untuk mencairkan Gilang si manusia kulkas perlahan mulai menunjukkan hasil. Tapi mereka berdua nggak sadar, di balik semua latihan dan skenario konyol ini, benih-benih perasaan yang sesungguhnya mulai tumbuh tanpa mereka rencanakan. Hari-hari pertemuan dengan orang tua Gilang semakin dekat. Latihan mereka semakin intens. Ada momen di mana mereka harus latihan bergandengan tangan. Tangan Gilang yang dingin dan kaku terasa aneh saat bersentuhan dengan tangan Siska yang hangat. Awalnya canggung, tapi lama-lama, genggaman itu terasa nyaman. Suatu sore, saat mereka sedang istirahat di balkon, Siska bertanya, "Gil, kamu beneran gak suka sama cewek yang dijodohin sama kamu?" Gilang menghela napas. "Bukan gak suka orangnya, Sis. Aku cuma gak suka caranya. Rasanya kayak aku gak punya pilihan buat hidupku sendiri." Siska menatap Gilang dengan tatapan yang berbeda. Bukan tatapan sutradara aktornya, tapi tatapan tulus. "Kamu tenang aja. Apapun yang terjadi nanti, aku bakal bantu kamu. Kita hadapi ini bareng-bareng." Gilang tersenyum tipis, senyum tulus pertamanya yang dilihat Siska. "Makasih ya, Sis. Kamu tetangga terbaik." Mendengar itu, Siska merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Kata tetangga entah kenapa terasa kurang pas lagi. Tapi dia menepis perasaan itu. Fokus, misi harus berhasil. Tapi, apakah misi ini masih sebatas pura-pura? Atau jangan-jangan, dari sewa jodoh gratisan ini, malah lahir cerita cinta yang sebenarnya? Wah, makin penasaran kan? Gimana ya nanti pas ketemu orang tuanya Gilang? Apa akting mereka bakal berhasil? Atau malah ketahuan dan jadi bencana? Hari pernikahan akhirnya tiba. Aku melihat Siska keluar dari ruang rias dengan gaun pengantin yang begitu indah. Jantungku berdebar kencang, lebih kencang dari biasanya. Aku tahu ini cuma akting, tapi melihatnya secantik ini, rasanya sulit untuk tidak terpesona. Dia tersenyum padaku, senyum yang sama yang kulihat setiap hari. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada kilau di matanya yang membuatku bertanya-tanya, apa ini masih bagian dari sandiwara? Kami berjalan beriringan menuju pelaminan, bergandengan tangan. Semua mata tertuju pada kami. Aku bisa mendengar bisik-bisik pujian dari para tamu. Cocok banget ya mereka. Lihat deh. Tatapan Gilang ke Siska, penuh cinta. Aku hanya bisa tersenyum, memainkan peranku sebagai mempelai pria yang paling bahagia di dunia. Padahal dalam hati, aku sedang berperang dengan perasaanku sendiri. Siska juga tampak begitu alami. Dia tersenyum, menyapa para tamu, dan sesekali menatapku dengan tatapan yang, jujur saja, membuatku luluh. Kami berhasil meyakinkan semua orang. Bahkan orang tuaku dan orang tua Siska terlihat sangat bahagia, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan pernikahan impian anak-anak mereka. Aku sempat berpikir, mungkin kami berdua memang cocok jadi aktor profesional. Selama seminggu terakhir, kami berlatih keras, kami menghabiskan waktu bersama, belajar tentang kebiasaan masing-masing, hal-hal yang kami sukai dan tidak sukai, semuanya demi membuat akting ini sempurna. Kami makan malam bersama, nonton film, bahkan aku sempat mengajarinya beberapa trik main game. Semua terasa begitu mudah dan menyenangkan. Mungkin terlalu menyenangkan untuk sebuah kepura-puraan. Acara berjalan lancar hingga sesi foto bersama. Semua keluarga besar berkumpul di atas panggung. Suasananya riuh dan penuh tawa. Aku berdiri di samping Siska, merangkul pinggangnya dengan posesif, seperti yang sudah kami latih. Siska, yang sepertinya tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi, tiba-tiba kehilangan keseimbangan saat mencoba bergeser sedikit. Badannya oleng ke belakang dan hampir terjatuh. Dengan refleks yang entah datang dari mana, aku langsung menariknya ke dalam pelukanku. Tubuhnya menabrak dadaku. Dan untuk beberapa detik, dunia seolah berhenti berputar. Aroma parfumnya yang manis bercampur dengan aroma bunga di dekorasi pernikahan memenuhi udara. Matanya menatapku, terkejut,
Tapi ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang membuatku lupa kalau kami sedang berada di tengah ratusan orang. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku yakin Siska bisa merasakannya. Kamu nggak apa-apa, bisikku pelan, masih memeluknya erat. Dia hanya mengangguk, wajahnya sedikit memerah. Suara fotografer yang meminta kami untuk kembali berpose menyadarkan kami dari momen itu. Aku membantunya berdiri tegak, tapi tanganku tidak langsung melepaskannya. Aku bisa merasakan getaran kecil di tangannya. Saat itu, aku sadar. Perasaan nyaman yang kurasakan selama seminggu ini, tawa lepas kami saat bercanda, dan debaran jantungku saat ini semua bukan lagi sekadar akting. Aku jatuh cinta pada tetanggaku sendiri, pada klien jasa sewa jodoh gratisanku. Ide konyol yang awalnya hanya untuk membantunya, ternyata malah menjebakku dalam perasaanku sendiri. Aku melirik Siska, dia juga menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Sepertinya, aku tidak sendirian merasakan ini. Setelah acara selesai dan semua tamu pulang, kami berdua duduk di tepi panggung yang sudah sepi. Gaun Siska yang megah kini terasa sedikit merepotkan. Dia melepas sepatunya sambil menghela napas lega. Kakiku pegal banget, keluhnya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum melihatnya. Akting kita sukses besar, kataku mencoba memulai percakapan. Siska mengangguk. Iya, semua orang percaya. Terima kasih ya, Gilang. Kamu udah nyelamatin aku. Dia berhenti sejenak, lalu menatapku. Bukan cuma hari ini, tapi selama seminggu ini. Aku tahu apa yang dia maksud. Sama-sama. Jawabku singkat. Hening sejenak. Aku harus mengatakan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Aku tidak bisa kembali ke hubungan tetangga biasa setelah semua ini. Aku tidak bisa kembali hanya melihatnya dari balik jendela sambil berharap dia menyapaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Siska, panggilku. Dia menoleh. Kontrak cuci motor gratis selama sebulan. Aku batalkan. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi bingung dan sedikit kecewa. Loh, kenapa? Aku kan belum bayar jasanya. Aku menggeleng sambil tersenyum. Iya, kontrak itu dibatalkan. Aku mendekat padanya, menatap matanya lekat-lekat. Tapi ada kontrak baru yang baru aja dimulai. Siska menatapku dengan tatapan bertanya. Kontrak apa? Tanyanya penasaran. Aku meraih tangannya, menggenggamnya dengan lembut. Kontrak jati pacar sungguhan, tanpa sandiwara, tanpa batas waktu, dan pastinya nggak gratis lagi. Siska terdiam, matanya berkaca-kaca. Lalu, sebuah senyum mereka di bibirnya, senyum paling indah yang pernah kulihat. Kalau gitu, katanya dengan suara bergetar, aku harus bayar pakai apa? Aku tersenyum lebih lebar. Cukup bayar pakai hati kamu aja. Dia tertawa pelan, lalu mengangguk. Deal. Di atas panggung pernikahan palsu kami, di bawah sisa-sisa lampu dekorasi, kisah cinta kami yang sesungguhnya baru saja dimulai. Siapa sangka, jasa sewa jodoh gratis khusus tetangga ini ternyata adalah cara takdir mempertemukan kami. Terima kasih sudah mengikuti ceritaku. Jangan lupa subscribe ya.